Waalaikumsalam. Silakan duduk Tama. Gimana kabar kamu? Tama, saya lihat kamu tadi mengikuti upacara bendera di depan pintu gerbang sekolah. Ya Pak, maaf, saya terlambat datang ke sekolah untuk mengikuti upacara bendera karena kesiangan. Tidak hanya Tama yang pernah terlambat, ya. Tapi teman-teman kamu yang lalu juga ada, tapi mereka punya alasan yang tepat mengapa bisa terlambat sekolah. Ya Pak, maaf. Kalau boleh tahu, mengapa Tama bisa tahu di sana? Karena nanti malam saya Oh, nonton bola. Mas Ari juga suka nonton sepak bola di TV. Tapi kalau siarannya terlalu malam, Pak Ari milih tidur. Karena besok punya tanggung jawab untuk mengajar. Begitu juga Tama. Tanggung jawabnya besok adalah sekolah. Jadi solusinya apa? Biar besok tidak terlambat lagi. tidak tidur malam. Dan bangun lebih pagi. Baiklah, kalau begitu Tama masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa coba? Kamu dia sopan santun tolong menolong jujur saling Menghormati, ya. Jadi kesepakatan kelas kita yang tidak dipakai Tama apa? Tanggung jawab jawab dan visi. dan disiplin Pak. Apakah Tama bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Bersedia, ya. Baiklah, kalau begitu Tama kembali ke kelas, tapi janji jangan mengulangi lagi ya. Ya, sekarang kembali ke kelas. Saya Tama, saya sangat berterima kasih sama Pak Jalil dan saya tidak akan pernah terlambat lagi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Mohon maaf, kenapa Pak Jalil memanggil saya perwakilan? Oke. Saya mendengar kabar bahwa kamu telah melempar sepatu Tama ke lapangan dan membuat kalian hampir bertengkar. Benarkah itu? Iya Pak, saya hanya iseng. Jadi kamu senang kalau ada teman marah karena kerjaanmu. Iya maaf Pak Jalil, saya hanya iseng. Mungkin mengaku kesalahan. Tidak apa-apa, Riki. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Riki, masih ingat kamu dengan keyakinan pas kita? Masih Pak, Coba sebutkan. tanggung jawab, disiplin, sopan santun, saling menolong, kecil, saling menghormati, Jadi kesepakatan apa yang kamu tidak patuhi? saling menghormati Pak. Jadi apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Tama dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lakukan. Baiklah, kalau sudah menyadari kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulang lagi, sekarang kamu boleh masuk ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nama saya Presiden Rifki Asyafi Ahmad Dinijab. Saya tidak akan mengganggu teman saya lagi dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Krogen, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri 1 Krogen. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk mengawali serangkaian acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh petugas. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa. Mari sebelum pelaksanaan acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 kita awali dengan bersama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir muradana bi fadlikal wasi'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemudahan, kelancaran pada kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif, serta jadikanlah kegiatan pada hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, membawa barokah untuk semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemaparan materi diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 kepada Bapak Galih Wahyudi Sarjana Pendidikan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati semua rekan sejawat SD Negeri 1 Pronggen yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayah serta ilahnya kita bisa berkumpul berada di SD Negeri 1 Pronggen dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan saya hari ini yaitu diseminasi budaya positif adalah rangkaian kegiatan aksi nyata modul 1.4 pada kegiatan calon guru penggerak atau program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Kebetulan hari ini saya melaksanakan aksi nyata diseminasi untuk menyampaikan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di SD Negeri 1 Pronggen. Bapak Ibu, kita akan mulai yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Dan mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan pada sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Konsep utama budaya positif. Disiplin positif. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif. Banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Lanjut. Teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi menurut Bien Gosen adalah bukunya Restitution School Discipline. Menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan adalah murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Perbedaan hukuman dan penghargaan konsekuensi restitusi. Hukuman yang pertama menyakitkan, 2 tidak nyaman, 3 murid takut,
kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dalam penghargaan, murid akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya atau temannya dianggap lebih rendah. Guru harus mengeluarkan biaya jika reward yang diberikan berupa barang atau benda. Mendorong murid untuk memiliki sifat materialistis atau hanya melakukan perbaikan hanya karena ingin mendapat hadiah atau pujian dari guru. Perbedaan hukuman dan penghargaan konsekuensi eksekusi pada konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pada institusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. 2, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. 3, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. 4, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Gaganya yang pertama bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kuasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini bisa dilihat restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai guru, ada sebagai penghukum. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman yang bisa menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah kita guru sebagai manajer.
Untuk penjelasannya, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa menggunakan tindakan ataupun kata-kata. Dan biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memuaskan keputusannya sendiri. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang akan berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarah dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, di sini kita bisa melihat bagian segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir adalah melayangkan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Jika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan cari solusi untuk permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa paham.
Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Berikut kita tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi. Seorang murid pertama-tama terlambat ketika mengikuti upacara pernikahan. Ini terjadi di SD Negeri 1 Progen. Tetapi ini sebuah ilustrasi saja. Perhatikan Bapak Ibu. Kegiatan menstabilkan identitas. Saya lihat kamu tadi mengikuti upacara gereja di depan sekolah. Kedua adalah mengapresiasi tindakan yang salah. Itulah contoh pertama penerapan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menghukum kita contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua. Jadi ketika seorang siswa bernama Rifki menjadi temannya bernama Hana, sepatunya dibuang di lapangan sampai mereka bermakan. Sama caranya sepatunya dibuang. Jadi apa solusinya untuk kesalahan? Baiklah, kalau menjadi kesalahan, jadi tidak lagi. Sekarang kamu boleh masuk kelas. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi
tadi adalah dua contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita sebagai pendidik, kita adalah sebagai manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi yang untuk murid-murid yang mempunyai masalah di sekolah. Kita tidak boleh menghukum, tidak boleh menghukum secara fisik maupun verbal. Kita harus memberikan dorongan, motivasi supaya mereka berkembang menjadi anak yang baik. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya buka pertanyaan untuk sesi ini. Silakan monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bu ya. Saya mau bertanya Pak. Yang pertama yaitu, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, lalu bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisa berhasilkah? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nia. Bintang atau stiker sebagai hadiah juga alat untuk mengontrol atau hukuman, walau menyenangkan untuk anak. Ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Perilaku dilakukan adalah karena hadiah, bukan tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah boleh, asalkan spontan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi dan mengontrol. Memberi dukungan dan memberi hadiah untuk anak tidak dijadikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Tidak menjadi alat tawar anak agar tidak tergantung. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya untuk ia berhasil atau menang, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha kerasnya. Itu Bunia. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, silakan Bu Marisol, silakan. Pertanyaannya yaitu Pak, pagi-pagi kan saya punya masalah ini. Kasus seperti di kelas saya itu pagi-pagi anak sudah berdatangan, tapi Randi itu belum kelihatan. Kemudian pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Kemudian Sinta itu temannya ngomong kepada Randi, bertanya mengapa dia berantakan. Kemudian Andi itu malah marah-marah kepada Sinta dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut, hampir saja berkelahi karena tidak ada yang berani melapor kepada saya. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Andi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Untuk langkah segitiga restitusinya itu seperti apa ya Pak? Kasus seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marisol, pertanyaan yang bagus. Kita menerapkan segitiga restitusi seperti apa yang saya contohkan pada dua video tadi. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menurut Andi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Kita kasih pertanyaan seperti itu. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya yaitu Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati. Kemudian apakah Andi meyakini keyakinan kelas kita? Kemudian jika Andi meyakininya, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Ya, apa rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Yang terakhir adalah bagaimana perasaan Randy setelah melakukan restitusi. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah supaya siswa tersebut bisa menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Ketika dia selesai
dia bisa kembali ke lingkungannya masing-masing. Itu Marisal. Sama pertanyaan selanjutnya, silakan. Bu Intan, monggo Bu. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Intan, pertanyaannya pendek tapi jawabannya buatan. Terima kasih Bu Intan. Menetapkan aturan dan harapan, mulai dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para siswa dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Menciptakan iklim kelas yang positif, jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif dan mendukung. Kenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima. Dorong kerjasama dan penghargaan antar siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Mendengarkan dan memberikan perhatian. Dengarkan siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Sisihkan waktu dalam jadwal untuk diskusi kelas dan beri umpan balik yang konstruktif. Itu Bu Intan. Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu? Oh, Bu Ana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ismail Hidayah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri 1 Kronggen. Mohon izin bertanya, Pak. Di sini saya masih bingung, Pak, dalam tahapan menstabilkan identitas. Mohon dijelaskan lagi langkah-langkah dalam menstabilkan identitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita mengingat siswa kita yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita harus menggunakan kata-kata bijak seperti itu. Dan pertanyaan lainnya dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung membangkang sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahannya. Itu buana. Ada lain Bapak Ibu? Cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk SD Negeri 1 Kronggen. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.